Selanjutnya kita akan beralih ke teknik dari pemeriksaan obstetrik pada asuhan antenatal atau antenatal care. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya, sebelum melakukan pemeriksaan obstetrik, tentunya kita harus terlebih dahulu meminta info konsen pasien yang telah dilakukan tadi. Kemudian setelah meminta info konsen pasien, kita menginstruksikan pasien untuk pasien yang merupakan ibu hamil untuk berbaring dan sambil membuka pakaiannya untuk mengekspos di bagian dari perut pasien secara keseluruhan. Baik Ibu, silakan berbaring Ibu. Lalu Ibu. Nah, setelah kita menginstruksikan pasien untuk berbaring, kita memastikan pemeriksa berada di sebelah kanan. Kemudian kita menutup daerah paha hingga kaki pasien dengan menggunakan kain. Nah, setelah kita tutupi dengan kain dan memastikan bahwa bagian dari rahim pasien sudah terekspos, selanjutnya kita dapat memulai pemeriksaan fisiknya. Namun sebelumnya kita lakukan sanitasi tangan terlebih dahulu. Seperti biasa kita melakukan sanitasi tangan. Lakukan sanitasi tangan yang benar dengan menggunakan air mengalir dan sabun yang bersih. Pertama-tama kita gosokkan seperti biasa kita gosokkan kedua telapak tangan, kemudian kita gosokkan punggung kedua tangan, saling menggosokkan sela-sela jari kedua tangan, saling membersihkan jari-jari kedua tangan dan saling mengepalkannya. Kemudian kita membersihkan daerah ibu jari kedua tangan dengan gerakan sirkuler, kemudian membersihkan daerah kuku dan ujung jari dengan menggosokkannya pada telapak tangan satunya dengan gerakan sirkuler. Kemudian terakhir kita bersihkan daerah pergelangan tangan dengan gerakan sirkuler. Setelah itu kita membasuh kembali dengan air mengalir, kemudian kita mengeringkannya dengan handuk yang steril. Nah, setelah melakukan sanitasi tangan, yang pertama kita lakukan terlebih dahulu pemeriksaan status kesehatan pasien secara umum yang meliputi status gizi dan tanda-tanda vital. Untuk status gizi itu sendiri, kita sebelumnya telah melakukan pengukuran lingkar lengan atas pasien. Untuk pada kasus ibu hamil yang biasa kita lakukan adalah lingkar lengan atas dengan menggunakan pita lingkar lengan atas. Nah, setelah mengukur lingkar lengan atas, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan antropometri yang meliputi berat badan pasien dan tinggi badan pasien. Kemudian kita tentukan indeks massa tubuh pasien untuk menentukan status gizinya. Setelah itu kita beralih ke tanda-tanda vital. Nah, tanda-tanda vital tersebut berdasarkan skenario sudah meliputi tekanan darah, denyut jantung pasien, denyut nadi pasien, frekuensi napas pasien, dan suhu tubuh pasien. Dan berdasarkan skenario, hasil dari pemeriksaan fisik yang meliputi tanda-tanda vital dan status generalisator tersebut berada dalam batas normal. Nah, setelah melakukan itu, selanjutnya kita akan beralih ke pemeriksaan obstetrik, yaitu pemeriksaan Leopold. Nah, pemeriksaan Leopold ini terbagi 4, di mana yang pertama adalah akan saya peragakan untuk pemeriksaan Leopold 1. Untuk pemeriksaan Leopold 1 ini seperti sebelumnya, kita pastikan bahwa kita telah pemeriksa berada di samping kanan pasien. Kemudian kita juga telah pastikan pasien telah dipasangi kain pada bagian paha hingga kaki pasien, dan bagian rahim pasien telah terekspos. Setelah itu untuk Leopold 1 ini, tujuan dari kita melakukan pemeriksaan Leopold yang pertama ini adalah untuk menentukan tinggi dari fundus uteri pasien, di mana tinggi fundus uteri ini, selain tinggi fundus uteri, kita juga nanti akan mengukur lingkar perut pasien. Dan dari tinggi fundus uteri dan lingkar perut pasien, maka kita akan dapat menentukan taksiran berat janin, di mana taksiran berat janin tersebut dalam gram adalah tinggi fundus uteri dalam sentimeter dikali dengan lingkar perut pasien dalam sentimeter, dan akan didapatkan taksiran berat janin dalam satuan gram. Nah, yang pertama untuk Leopold 1 itu sendiri, untuk Leopold 1 kita lakukan dengan memastikan kita berada di samping kanan pasien dan kita menghadap ke arah kepala pasien. Setelah itu kita tentukan tinggi fundus uteri dengan menggunakan sisi lateral dari kedua telapak tangan dari lateral kiri dan kanan pasien. Kita kemudian menelusuri secara bergantian kedua tangan
hingga kita menemukan dari fundus uteri pasien, di mana fundus uteri tersebut adalah bagian dari puncak dari rahim pasien. Nah, setelah menentukan fundus uteri pasien, kemudian kita ukur dengan menggunakan pita meter. Kita ukur dari arah simfisis ostium pubis hingga ke arah fundus uteri. Kemudian kita ukur, dan dari tersebut kita temukan dari tinggi fundus uteri pasien. Kemudian untuk lingkar perut, kita ukur dengan patokan dari umbilikus pasien. Kita ukur secara melingkar dan akan ditemukan lingkar perut pasien, sehingga nanti selanjutnya dapat kita tentukan taksiran berat janin. Setelah itu itu adalah pemeriksaan Leopold I, dan yang dapat kita lakukan juga pada Leopold I tadi, ketika kita telah menemukan fundus uteri dengan menelusurinya secara bergantian. Dari fundus uteri tersebut kita lakukan juga palpasi dan dapat kita nilai jika mungkin terdapat tanda-tanda kontraksi uterus yang menandakan pasien mungkin sudah berada dalam masa impartu. Namun berdasarkan skenario, pasien tidak ditemukan tanda-tanda kontraksi, sehingga pasien ditemukan belum ada tanda-tanda impartu. Walaupun usia pasien dan usia kehamilan pasien diketahui 37 minggu 4 hari. Nah, setelah itu setelah melakukan pemeriksaan Leopold I, selanjutnya kita beralih ke pemeriksaan Leopold II. Nah, untuk pemeriksaan Leopold II ini sama, posisi pemeriksa sama, berada di kanan pasien dan menghadap ke arah kepala pasien. Nah, yang ingin kita periksa pada pemeriksaan Leopold II adalah kita menentukan letak pasien, apakah sudah memanjang ataupun melintang yang abnormal. Kemudian selain itu, dari pemeriksaan Leopold II ini juga kita dapat menentukan di sisi mana punggung janin dan di sisi mana ekstremitas janin, yaitu kedua tangan dan kedua kaki. Nah, pemeriksaan Leopold II ini kita lakukan mirip seperti pemeriksaan Leopold I tadi, di mana kedua telapak tangan memegang sisi lateral dari sisi lateral kiri dan kanan dari rahim pasien. Kemudian kita tekan dengan perlahan-lahan. Kemudian secara bersamaan kita geserkan kedua telapak tangan ke atas. Nah, jika pada satu sisi baik kiri itu sisi kiri atau sisi kanan, kita rasakan permukaan janin yang rata, dan lumayan keras, maka bagian tersebut adalah punggung dari janin. Dan jika pada entah sisi kiri atau sisi kanan yang ditemukan adalah adanya permukaan yang tidak rata, dan misalnya ada di bagian bawah ada terasa permukaan, kemudian setelah ditelusuri tidak ada, dan di bagian atasnya terdapat lagi, maka itu menunjukkan bahwa sisi itu adalah ekstremitas dari pasien. Nah, itu sekian untuk pemeriksaan Leopold yang kedua. Selanjutnya pemeriksaan untuk Leopold yang ketiga. Tujuan dari pemeriksaan Leopold ketiga ini adalah kita menentukan berada di posisi menentukan presentasi dari janin, apakah yang mengarah ke aditus pelvis adalah bokong janin atau kepala dari janin. Nah, hal tersebut dapat kita lakukan dengan menggunakan pertama-tama meregangkan jari-jari tangan kanan, kemudian ibu jari dan telunjuk berada di sisi lateral kanan kiri bawah pasien. Kemudian kita naikkan untuk kita raba perlahan-lahan dan kita tekan. Jika misalnya yang teraba pada tangan kanan tersebut adalah permukaan yang hampir homogen dan keras, maka itu adalah kepala janin. Jika misalnya yang teraba adalah permukaan yang lembek dan tidak homogen, maka itu menunjukkan bahwa presentasi janin adalah bokong janin. Nah, selain itu bokong janin juga tidak simetris, tidak homogen dan lebih lunak dibandingkan dengan presentasi kepala yang keras
yang keras, kemudian hampir homogen dan simetris. Setelah itu kita telah menentukan presentasi janin. Lalu untuk pemeriksaan Leopold keempat ini akan melibatkan dua jenis pemeriksaan, yaitu yang pertama adalah pemeriksaan perlimaan dan pemeriksaan konvergen divergen. Yang pertama adalah pemeriksaan perlimaan. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu tujuan dari pemeriksaan Leopold 4 ini adalah untuk menentukan apakah bagian terbawah janin, entah itu bokong ataupun kepala janin, sudah memasuki pintu atas dari panggul atau biasa disebut adductus pelvis. Nah, hal tersebut dapat kita tentukan dengan pertama-tama jika misalnya yang kita temukan di bawah adalah presentasi kepala janin, maka dengan tangan kiri kita dengan kelima jari pada tangan kiri kita lakukan palpasi pada bagian kepala janin secara keseluruhan. Dan jika misalnya kelima jari dapat meraba kepala janin secara keseluruhan, maka dapat diinterpretasikan adalah 5/5, di mana bagian terbawah dari janin belum memasuki pintu atas panggul. Sedangkan jika sisa jari yang dapat meraba adalah 4, maka interpretasinya adalah 4/5, di mana 1/5 dari bagian kepala janin sudah memasuki pintu atas panggul, dan seterusnya untuk 3, 2, 1, dan jika tidak ada bagian dari jari tangan kiri yang dapat meraba kepala janin, maka hal tersebut menandakan bahwa seluruh bagian kepala janin telah melewati pintu atas panggul. Nah, setelah itu pemeriksaan Leopold 4 yang kedua adalah pemeriksaan konvergen divergen. Nah, untuk pemeriksaan ini kita lakukan dengan kita seperti pemeriksaan Leopold 4 secara keseluruhan, kita berada di samping kanan pasien dan kita menghadap ke arah kaki pasien. Nah, ini kita lakukan dengan memastikan bagian ujung dari kedua telapak tangan berada di bagian bawah dari rahim pasien, dan jari-jari lainnya menuju ke arah tepi atas dari simfisis osseum pubis. Nah, kemudian kita raba untuk menemukan ujung dari kepala janin, di mana kepala janin tersebut adalah bagian terbawah dari janin tersebut. Jika misalnya jari-jari kedua tangan tidak dapat bertemu menemukan kepala janin dan malahan tidak mengarah membentuk sudut, maka interpretasinya adalah divergen, di mana kepala janin dan mungkin hingga bagian lehernya telah memasuki pintu atas panggul. Sedangkan jika terbentuk sudut di mana jari-jari kedua tangan dapat bertemu pada ujung kepala janin, hal itu menandakan bahwa interpretasinya adalah konvergen, di mana bagian terbawah dari janin belum memasuki pintu atas panggul. Nah, sekian untuk pemeriksaan Leopold 4. Nah, setelah pemeriksaan Leopold tadi, maka dapat kita tentukan usia kehamilan berdasarkan dari TBJ atau taksiran berat janin, dan juga berdasarkan dari tinggi fundus uteri dan juga lingkar perut dari pasien. Setelah pemeriksaan Leopold, selanjutnya kita akan beralih ke pemeriksaan auskultasi untuk menentukan denyut jantung janin. Nah, untuk denyut jantung janin ini kita akan lakukan dengan menggunakan stetoskop monoauler Lennec, di mana dengan menggunakan stetoskop ini kita akan mengauskultasi untuk memperkirakan denyut jantung janin, di mana auskultasi tersebut akan kita lakukan dengan meletakkan ujung stetoskop pada daerah di mana kita temukan tadi punggung janin pada pemeriksaan Leopold 2. Nah, setelah mengetahui letak dari punggung janin, kita kemudian lakukan auskultasi dengan melekatkan ujung dari stetoskop Lennec tersebut. Kemudian dengan menggunakan telinga kiri kita dengarkan dan kita hitung jumlah denyut jantung janin dalam 1 menit yang kita dapat ukur dengan jam tangan ataupun menggunakan stopwatch. Lalu
Setelah itu kita mengukurnya dalam menit, kemudian kita interpretasikan hasil dari pengukuran denyut jantung janin tersebut. Kemudian alat pemeriksaan tadi kita bersihkan, kemudian kita bereskan kembali. Nah, untuk dari denyut jantung janin itu sendiri, secara nilai normal untuk denyut jantung janin adalah kira-kira 120 hingga 160 kali per menit. Nah, setelah menentukan denyut jantung janin, perlu kita ketahui selama pemeriksaan denyut jantung janin tadi, jika misalnya permukaan dari perut pasien, permukaan dinding dari rahim pasien terlalu tebal, maka dengan stetoskop Lennec dapat kita cari bagian yang lebih tipis. Dan bagian yang lebih tipis itu kira-kira 3 cm di bawah dari 3 cm di bawah dari umbilikus. Nah, setelah menentukan denyut jantung janin, maka dapat kita tentukan kondisi janin secara keseluruhan. Apakah mungkin terdapat tanda-tanda stres yang terjadi pada janin, di mana tanda-tanda stres tersebut dapat ditandai dengan adanya takikardi, di mana denyut jantung janin tadi di atas 160 kali per menit. Nah, setelah menentukan denyut jantung janin, kemudian kita dapat memberitahukan pasien bahwa pemeriksaan telah selesai. Baik Ibu, sudah selesai pemeriksaannya di Ibu Di, dan kita melepaskan kembali kain yang menutup tadi bagian paha dan kaki pasien. Kemudian kita beritahukan pasien, kita ucapkan terima kasih kepada pasien atas kesediaannya mengikuti pemeriksaan fisik, dan juga kita jelaskan mengenai interpretasi dari pemeriksaan fisik tersebut. Nah, catatan untuk pemeriksaan fisik tadi, selama pemeriksaan fisik tadi kita akan lebih baik jika kita lakukan komunikasi dengan pasien sebelum melakukan gerakan-gerakan tertentu agar pasien tidak kaget dan pasien dapat mengikuti pemeriksaan dengan lebih nyaman. Nah, setelah itu maka sesi dari pemeriksaan fisik telah selesai.